Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 13 akan mempresentasikan tentang pajak penghasilan pasal 22. Di sini saya, Raki Naufal Hairul Zaman, dan kedua teman saya. Saya Rafli Adityo. Saya Salsabila Putri Arindita. Pertama-tama, di sini ada pengertian PPh pasal 22 yang akan dijelaskan oleh Salsabila. Ya, pengertian PPh pasal 22. Pertama ada pajak penghasilan pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Yang kedua, ada PPh pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan sehingga baik penjual maupun pembelinya dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. Yang kedua, ada dasar hukum PPh 22. Yang pertama ada UU PPh nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang kedua ada PMK 34 atau PMK 10 2017 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Yang ketiga ada PMK 90 atau PMK 03 2015 tentang wajib pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak penghasilan dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungut PPh pasal 22, yang pertama, bendaharawan pemerintah pusat atau daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Yang kedua, badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Yang ketiga, wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 90 PMK 03 2015. Selanjutnya, bendahara dan badan-badan yang memungut PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari pembelian adalah pertama, Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC atas objek PPh 22 impor barang. Yang kedua, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA. Yang ketiga, bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Yang keempat, kuasa pengguna anggaran KPA atau pejabat penerbit surat pemerintah pembayar. Selanjutnya, badan usaha milik negara atau BUMN, bank-bank badan usaha milik negara, industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, serta industri farmasi atas penjualan kepada distributornya. Terakhir, produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas, atau penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. Objek dan subjek PPh pasal 22 adalah barang yang dianggap menguntungkan. Subjek pajak PPh pasal 22 meliputi badan usaha, industri, semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi. Agen tunggal pemegang merek atau ATPM, produsen atau importir bahan bakar minyak, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha, industri baja, dan pedagang. Di sini tarif PPh pasal 22 akan dijelaskan oleh Rafli Adityo. Di sini saya akan menjelaskan tentang tarif PPh pasal 22. Yang pertama di sini ada atas impor yang menggunakan angka personal importir atau API sebesar 2,5% dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% dari nilai impor.
Yang poin kedua sini ada non-API sebesar 7,5% yang tidak menggunakan nilai pengenal impor atau API sebesar 7,5% dari nilai impor dan atau yang dikuasai 7,5% dari harga jual lelang. Pengertian nilai impor adalah nilai yang berupa dasar perhitungan biaya masuk yaitu cost incurred dan FIDE ditambah dengan biaya masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kebiayaan di impor. Yang kedua ada atas pembelian barang yang pengumut pajaknya berbendahara pemerintah dan KPA sebesar 1,5% dari harga pembelian. Yang ketiga di sini ada atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak yaitu kertas 0,1% dikali DPP PPN tidak final. Yang kedua ada semen 0,25% dikali DPP PPN tidak final. Yang ketiga di sini ada baja 0,3% dikali DPP PPN tidak final. Yang selanjutnya di sini ada otomotif 0,45% dikali DPP PPN tidak final. Yang keempat di sini ada atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. Perhitungan PPh pasal 22 kepada penyalur atau agen bersifat final, selain penyalur atau agen bersifat tidak final. Yang kelima di sini ada atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan sebesar 0,25% dikali harga pembelian tidak termasuk PPN. Yang keenam di sini ada atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API sebesar 0,5% dikali nilai impor. Yang ketujuh di sini ada atas penjualan barang mewah sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPN BM, yaitu ada pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 220 miliar. Yang selanjutnya ada kapal pesiar dan sejenisnya yang dihargai jual lebih dari 10 miliar. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 10 miliar dan luas bangunannya lebih dari 500 meter persegi. Dan yang kedelapan di sini ada untuk yang tidak memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 22. Yang selanjutnya di sini ada cara pembayaran PPh pasal 22. PPh pasal 22 adalah cicilan PPh pada tahun berjalan. Maksudnya adalah pada akhir tahun, cicilan ini diperhitungkan menjadi kredit pajak PPh badan atau PPh orang pribadi. Yang kedua, ada PPh pasal 22 yang berbentuk SSE. Artinya adalah PPh pasal 22 tersebut dibayar langsung ke bank persepsi oleh wajib pajak yang bersangkutan pada saat transaksi. Yang poin ketiga di sini ada transaksi yang dibayar langsung adalah transaksi yang berkaitan dengan impor. Yang berikutnya ada tata cara pengumpulkan, penyetoran, dan pelaporannya PPh pasal 22. Yang pertama di sini pajak penghasil pasal 22 atas impor barang terutang dan dilunasi bersama dengan saat pembayaran bea masuk. Yang kedua di sini ada dalam hal penyerahan bea masuk ditunda atau dibebaskan, maka pajak penghasilan pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pembelian barang atau PIB. Yang ketiga di sini ada pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian barang pungutan disebut pada angka 2, angka 3, dan angka 4, terutang pada pungutan pada saat pembayaran.
Yang keempat di sini ada pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan hasil industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, terutang pada pungutan pada saat penjualan. Yang kelima di sini ada pungutan pajak penghasilan pasal 22 atas impor barang dilakukan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan atas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh uang kementerian. Yang keenam di sini adalah penyetoran pajak penghasilan pasal 22 oleh importir Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pungutan pajak pembagian dalam angka 2, angka 3, dan angka 4 menggunakan formulir surat setoran pajak yang berlaku sebagai bukti pungutan pajak. Yang di sini ada pengecualian pengukutan PPh pasal 22. Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan nomor 224 PMK 001 2012 Jo Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 06 PJ 2013 menyebutkan dikecualikan dari pungutan pajak penghasil pasal 22. Yang pertama di sini ada impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. Yang kedua di sini ada impor barang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan atau pajak pertambahan nilai. Yang ketiga di sini ada impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimasukkan untuk diekspos kembali. Yang ketiga di sini ada impor kembali atau reimpor. Yang selanjutnya pembayaran yang dilakukan oleh pungutan pajak bendaharawan pemerintah pusat atau daerah atau kuasa penggunaan anggaran. Yang selanjutnya pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh perusahaan umum badan urusan logistik atau bulog. Yang berikutnya ada emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang hiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Yang berikutnya di sini ada pembayaran untuk pembelian barang sehubung dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Oke, di sini ada kewajiban pajak pasal 22. Semua pungutan PPh pasal 22 bersifat tidak final dan tidak diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan bagi wajib pajak yang dipungut kecuali atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas kepada penyalur atau agen. Nah, selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh Raki Naufal. Selanjutnya di sini ada saat terutang atau pelunasan PPh 22. Penetapan saat terutang dan pelunasan pajak penghasilan pajak pasal 22 diatur sebagai berikut. 1. Kegiatan impor barang. 2. Atas kegiatan pembelian barang. 3. Atas penjualan hasil produksi dan pengolahan barang. 4. Atas penjualan hasil produksi dan pengolahan barang. 5. Pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang atau bahan-bahan oleh pemungutan butir 2-3. Tata cara prosedur pemotongan. Peraturan Menteri Keuangan nomor 154 PMK 03/2010 tentang pemungutan PPh pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor dengan pengaturan sebagai berikut. 1. Badan usaha yang bergerak di bidang usaha industri baja. 2. Penunjukan pemungut PPh pasal 22 sebagaimana dimaksud angka 5 dilakukan Kepala KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan badan usaha yang melakukan penjualan hasil produksinya di dalam negeri. Dengan surat keputusan yang berlaku sejak tanggal diterapkan.
3. Badan usaha yang bergerak di bidang usaha otomotif. 4. Dalam hal ini terjadi karena pengambilan barang hasil produksi yang dibeli dari badan usaha sebagai pemungut PPh pasal 22 setelah masa pajak terjadinya pengeluaran, pembeli harus membuat dan menyampaikan nota retur kepada pemungut PPh pasal 22. 5. Pembuatan nota retur harus dibuat dalam masa pajak terjadinya pengambilan barang hasil produksi. Terus di sini ada cara menghitung PPh 22. Besarnya PPh pasal 22 atas impor. PPh pasal 22 sama dengan 2,5% kali nilai importir yang tidak menggunakan angka pengenal importir atau API. Tarif pemungutannya sebesar 7,5% dari nilai impor. PPh pasal 22 sama dengan 7,5% kali harga jual lelang. Catatan, yang dimaksud dengan nilai impor adalah berupa uang yang digunakan sebagai dasar perhitungan bea masuk. Nilai impor dihitung sebesar cost insurance rate atau CIF ditambah bea masuk ditambah pungutan pabean lainnya. Di sini ada contoh, bisa dilihat oleh teman-teman, ada PT Anggara memiliki nomor API melakukan impor komputer dari Amerika Serikat dengan perincian sebagai berikut. Ya, bisa dilihat detailnya di layar PowerPoint kami. Cara menghitung PPh 22. Cara menghitung PPh pasal 22 atas pembelian barang yang dibiayai dengan APBN atau APBD, PPh pasal 22 sama dengan 1,5% kali harga perolehan atas pembelian barang yang dananya dari belanja daerah atau belanja daerah dikenakan pemungutan PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian. Pembayaran yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 adalah 1. Pembayaran atas penyerahan barang atau bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah yang meliputi jumlah kurang dari 1 juta. Yang kedua, pembayaran untuk pembelian bahan bakar, minyak, listrik, gas, air minum atau PDAM, dan benda pos. Yang ketiga, pembayaran atau pencairan dana jaring pengaman sosial atau JPS oleh kantor. Yang terakhir, perbendaharaan dan kas negara. Di sini ada contohnya, PT Jayadi Maju melakukan penjualan lokal arsip pada Departemen Dalam Negeri senilai 220 juta, lebih lengkapnya bisa dibaca saja. Ya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Kami dari kelompok 13. Ya, sekian dan terima kasih.